Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak Purina. Kita ketemu lagi di mata pelajaran biologi. Nah, Purina yang akan menemani kalian di mapel biologi untuk kelas 10 semester 1 ini. Nah, untuk kemarin kan Purina sudah memberitahukan apa saja materi yang akan dibahas di semester 1 kelas 10 ini. Nah, langsung saja Purina mulai untuk materi atau bab yang pertama di kelas 10. Sebelumnya, jangan lupa kalian di rumah untuk selalu membuka Google Classroom dan juga lihat adakah tugas dari Bapak Ibu Guru. Dan tetap semangat ya buat kalian semua yang masih menggunakan sistem daring dalam pembelajarannya. Jaga kesehatan di rumah ya. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama untuk kelas 10 itu ada ruang lingkup biologi. Nah, di SMB juga udah mendapatkan kalian ruang lingkup biologi, mungkin enggak terlalu spesifik. Nah, langsung saja kita bahas apa yang kalian ketahui tentang penerapan biologi dalam sebuah kehidupan masa kini. Nah, ini contohnya, ada beberapa gambar bisa dilihat. Ini merupakan ruang lingkup biologi, ilmu-ilmunya. Nanti Ibu Rina jelaskan ya. Langsung. Nah, di sini ada biologi sebagai sains. Nah, perlu kalian tahu, dalam hal sains ini ada dua, yaitu dalam cangkupan sosial dan juga alam. Nah, untuk biologi sendiri ini, itu berkaitan dengan alam sekitar kita. Jadi, dalam belajar biologi ini kita mengalokasikan lingkungan sekitar kita. Nah, itu akan kita pelajarin dalam biologi ini. Nah, adapun karakteristik sains, ayo, ini ada 4. Nanti ketika Purina menjelaskan seperti ini, kalian bisa mencatat atau membuka buku tulis kalian ya, seperti yang kemarin Purina udah jelaskan. Jadi, karakteristik sains ini ada 4. Yang pertama itu rasional, yang kedua objektif, dan yang ketiga empiris, dan yang terakhir akumulatif. Nah, Purina akan jelaskan satu-satu ya. Yang rasional ini merupakan sains, tapi kaitannya dengan berpikir logis. Jadi kalau rasional, rasio, itu merupakan kegiatan berpikir secara logis. Jadi logis itu yang bagaimana sih Bu? Logis itu yang bisa diterima oleh nalar manusia. Ya, diingat-ingat ya. Terus yang kedua ada objektif. Nih, objektif itu didasarkan pada data-data dan juga pandangan pribadi masing-masing. Nah, jadi kan penilaian objektif gitu berdasarkan pandangan pribadi masing-masing. Dan harus ada data-datanya. Nggak boleh yang kita mengarang gitu, nggak boleh ya. Terus yang ketiga ada empiris. Nah, untuk empiris ini sendiri merupakan karakteristik sains yang menggunakan pengamatan melalui sebuah eksperimen atau penelitian. Nah, kalian pasti tidak asing kan dalam hal penelitian. Nah, itu sama dengan karakteristik sains yang empiris ya. Nah, jadi harus didasarkan pada bukti seperti itu. Dan yang terakhir akumulatif. Nah, untuk akumulatif ini sendiri itu merupakan sains yang dibentuk secara teori lama yang disempurnakan. Nah, jadi gini, biasanya kan ada teori-teori yang menurut siapa, dan nantinya ada penelitian baru yang dimana memunculkan teori baru. Tapi tidak akan mematahkan teori lama, cuman dikolaborasikan seperti itu ya. Jadi, udah paham kan keempat ini, kalian bisa mengingat-ingatnya. Jadi nanti waktu pertemuan, Bu Rina pasti tanyain ya.
Terus selanjutnya, ada pengertian dan cabang biologi. Nah, ini pasti nggak asing juga kan? Bio itu artinya hidup, lokus itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, gitu ya. Terus ini ada beberapa. Nah, tugas kalian nanti setelah akhir ini kalian bisa mencari tahu apa sih ini anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang apa, ekologi itu tentang apa, fisiologi dan sampai ginekologi ya. Nah, untuk contohnya Bu Rina akan jelasin saya yang virologi ini mempelajari tentang virus. Jadi ilmu yang berkaitan tentang virus. Terus botani ini tentang tumbuhan misalnya. Ekologi itu tentang lingkungan, seperti itu ya. Mikro itu tentang mikroorganisme dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk peranan biologi. Peranan biologi ini ada banyak. Contohnya di sini sebagai ada banyak ini ada bioteknologi, ada pertanian, ada farmasi atau obat-obatan, terus ada mikrobiologi dan lain-lain ya, gitu. Terus kerja ilmiah. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, sikap ilmiah itu ada apa aja. Tentunya kalian juga udah mendapatkan materi ini di kelas 7 SMP ya. Terus lanjut, ada pendekatan keterampilan proses. Nah, dalam keterampilan proses ini ada beberapa indikasi atau indikator yang dimana itu menjalankan suatu proses keterampilan. Nah, seperti klasifikasi, yaitu mengelompokkan ya, terus mengajukan pertanyaan, terus observasi, terus data, menafsirkan data, prediksi atau perkiraan, dan identifikasi variabel. Nah, untuk mengelompokkan sebuah objek itu berdasarkan biasanya ciri-cirinya ya, terus mengajukan pertanyaan. Nah, ini tuh kayak hipotesis gitu ya. Terus pengamatan atau observasi dulu, jadi mengumpulkan informasi-informasi. Terus menyajikan data, disajikan data-data yang sudah relevan. Terus menafsirkan. Jadi data yang relevan itu nanti dijabarin atau diidentifikasi lagi ya. Terus memperkirakan data. Terus habis itu, jadi ini melalui prediksi-prediksi berdasarkan data yang relevan. Terus di sini ada variabelnya. Nanti Ibu Rina jelasin tentang variabel dalam percobaan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk pengamatan dengan panca indera. Jadi, dalam observasi itu ada dua, yaitu melalui panca indera atau indera kita, yang kedua melalui alat bantu. Nah, seperti penggaris, termometer, higrometer, dan lain-lain ini observasi melalui alat bantu ya. Nah, ingat-ingat ada dua. Terus data hasil pengamatan. Nah, data hasil pengamatannya ini ada kualitatif, yaitu yang bersifat deskripsi atau tidak berupa angka. Kalau kuantitatif ini dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya kayak pengukuran ini kan menggunakan angka, harus valid gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kualitatif biasanya mencakup tentang warna, lalu tentang rasa, tentang apapun, pokoknya yang berbau dengan deskripsi ya. Terus ini variabel. Variabel itu ada beberapa. Nah, ini untuk berdasarkan sifatnya. Ada 3, fisika, kimia, biologi. Nah, yang fisika itu ada suhu, kelembapan, cahaya matahari, dan kimia ada ini, biologi ada ini ya. Terus Bu Rina akan menjelaskan variabel dalam percobaan. Nah, variabel bebas itu variabel manipulasi. Jadi, manipulasi di sini maksudnya variabel bebas itu variabel yang dibuat beda. Ya, ingat-ingat. Terus yang kedua variabel terikat, itu variabel respon. Nah, ini tuh yang variabel yang
diberi perlakuan. Jadi ketika diberi perlakuan itu responnya bagaimana gitu ya. Terus variabel kontrol itu yang variabel untuk mengendalikan semuanya ya, yang mengontrol, dan ada variabel pengganggu. Contohnya Bu Rina kasih contoh biar kalian bisa ingat ya. Contohnya misalkan kalian akan menentukan apakah pupuk tersebut atau pupuk tertentu, apakah pupuk tertentu itu akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman misalnya ya. Nah, di situ berarti variabel bebasnya itu ada tidaknya pupuk. Jadi diberi pupuk apa enggak, itu variabel bebasnya. Terus variabel terikatnya itu bisa responnya bagaimana ketika diberi pupuk sama yang enggak diberi pupuk. Bisa dilihat dari tinggi tanamannya, terus laju pertumbuhannya, terus misalkan pertumbuhannya bagaimana, itu tuh yang mempengaruhi ya. Terus yaitu variabel kontrol. Nah, untuk variabel kontrol ini sendiri berarti yang mengontrol variabel keseluruhannya atau variabel terkendali gitu ya. Terus pengganggu, ada nggak variabel pengganggunya dari percobaan tersebut gitu ya, paham ya? Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah. Ya, metode ilmiah, yaitu yang pertama menemukan dan merumuskan masalah. Pertama kita menemukan itu dari hasil observasi dulu, melalui pengamatan. Nah, misalkan kalian itu mau meneliti tentang mangrove, jadi kalian harus mengamati dulu lokasi daerah mangrove-nya bagaimana, terus habis itu lingkungannya bagaimana, suhunya bagaimana, terus intensitas cahaya dan lain-lainnya bagaimana. Nah, melalui observasi tersebut, nanti kalian akan menemukan sebuah masalah dirumuskan. Misalnya, bagaimana suhu di lingkungan mangrove misalnya, bagaimana intensitas cahaya yang ada di lingkungan mangrove misalnya. Terus seberapa banyak mangrove yang ditemukan pada daerah dataran rendah mangrove misalnya kayak gitu ya. Itu kita merumuskan masalah. Terus yang kedua, setelah kita dapat masalahnya, kita mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terus yang ketiga, menyusun hipotesis atau di sini itu dugaan sementara. Misalnya hipotesis biasanya kan ada H0, H1 gitu. Ada atau tidak seperti itu, setuju apa tidak seperti itu ya. Terus yang keempat kita langsung melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Jadi ketika kita sudah membuat dugaan sementara, kita uji dulu. Nah, setelah kita uji, kita analisis datanya. Nah, untuk analisis data ini sangat banyak sekali ya. Maksudnya biasanya kalau kalian nanti menemui skripsi itu sangat banyak analisis data. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa hipotesis yang kalian buat itu benar atau salah ya. Terus habis itu setelah ini udah tahu hasilnya, maka dibuat kesimpulan. Setelah itu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak. Jadi kayak dipublikasikan seperti itu. Ketika kita sudah bisa meneliti dan ada hasil dan juga kesimpulannya, kita baru mempublikasikan hasil penelitian kita. Seperti itu ya. Nah, ini contoh hipotesis H0, H1. H0 itu tidak ada pengaruh, H1 itu ada pengaruh. Nah, ini biasanya hipotesis itu pakai ini ya. Nah, di sini melakukan penelitian dan percobaan biologi secara sederhana. Ini bisa dibaca, nanti kalian ringkas sendiri ya. Ini menentukan judul, topik permasalahan, rumusan, dan lain-lain sampai membuat laporan tertulis. Nanti kalau Bu Rina ada praktikum, kalian juga harus paham ini urutan atau gimana sih Bu yang dicari apa aja kayak gitu. Tahu ya, menyusun
penelitian percobaan biologi yang sederhana. Terus bekerja di laboratorium. Nah, ini kalian mesti udah tahu kan, ada memakai baju khusus praktikum, di lab itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus harus mengambil zat-zat sesuai dengan ala kadarnya, nggak boleh berlebihan, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ini masih tata tertib, nanti bisa dipahami sendiri. Bu Rina yakin kalian pasti langsung paham. Dan juga ini langkah-langkah keselamatan kerja. Jadi di lab itu juga ada keselamatan kerjanya. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau di lab itu nggak boleh main-main, nggak boleh lari sana, lari sini, seperti itu ya. Nah, ini masih langkah-langkah keselamatan kerja. Nah, ini untuk membuat laporan praktikum, kalian harus tahu ada judul, abstrak. Abstrak itu rangkuman dari isi laporan tersebut, ya. Jadi abstrak itu dibuatnya malah terakhir karena nanti yang merangkum seperti itu. Nanti kalau pertemuan tatap muka, Bu Rina kasih beberapa contoh abstraknya. Ada prakata, daftar isi, dan sampai lamiran. Ya. Nah, ini contoh covernya seperti ini. Ini kalau yang resmi praktikum begini ya. Nah, ini yang akan ditulis apa aja seperti itu. Nah, untuk objek dan permasalahan biologi itu tadi kan udah kita bahas. Nah, di sini ada susunan dari unit yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ada molekul paling kecil, terus sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Dari yang terkecil mana, Bu? Dari molekul, ya. Nah, sekian untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Ini kuisnya Bu Rina nanti kirimkan ke Google Classroom aja. Kalian tugasnya yang di sini itu tadi mencari tahu ilmu-ilmu apa sih yang dipelajarin di objek kajian permasalahan biologi atau cabang biologi ini. Kalian harus cari tahu ya. Nanti kalau pertemuan, Bu Rina akan tanyakan satu-satu ya. Jadi itu materi ruang lingkup biologi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau Bu Rina ada salah-salah kata. Kalian tetap semangat. Jaga kesehatan di rumah ya, nggak usah main kemana-mana sampai nanti berangkat ke pondok. Jadi kalian juga di rumah jangan sampai lupa sholatnya ya. Sekian pembelajaran dari Bu Rina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.